Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Pompes Miftahul Ulum Darul Tahfiz Quran was Sunnah. Selamat datang Gus Asep. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ari. Ya, sama-sama Gus di studio kami yang ala-ala biasa-biasa aja. Alhamdulillah, ini sudah luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Dan selamat datang juga kepada santri yang dari Batam jauh-jauh mondok ke Ponpes Gus Asep. Luar biasa. Dengan siapa? Saya Gian Adi Nugraha. Gian Adi Nugraha. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang dan sore hari ini cuaca yang alhamdulillah Allah berikan hangat-hangat dingin. Ya, Gus, hangat-hangat dingin. Alhamdulillah Gus masih sempat untuk menghadiri undangan kami di podcast ini dalam tema sembang-sembang seputar pendidikan pondok pesantren. Siap. Ponpes Miftahul Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah. Ya. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kami persilakan kepada pimpinan pondok Ponpes Miftahul Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah untuk memperkenalkan dirinya ke podcast Cakra Mahkota Alam. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bang Ari atau Panglima Hitam Ya. yang sudah mengundang kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Darul Tahfizil Quran was Sunnah. Baik, pemirsa apa nih namanya? Podcast Cakra Mahkota Alam. Pemirsa podcast Cakra Mahkota Alam dimanapun berada. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan kepada sahabat semuanya, Bang Ari, nama saya Asep Muhammad. Kalau asli saya dari Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Wah, jauh sih Saya pribadi ya. Namun pondok pesantren kita ini yang berdiri tahun 2001, tepatnya hari Senin 5 April 2021, 22 Sya'ban 1442 Hijriah. 2021 berarti. Ya, jadi udah berapa tahun tuh kira-kira? 5 tahun. 4. 4 tahun. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah sudah 4 tahun pondok kita berdiri. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan. 4 tahun ini adalah masa-masa yang masih krusial, Bang Ari. Karena masih merintis. Kalau ibarat bayi itu masih balita mungkin ya. Masih balita. Usia Baru merangkak berarti ya. Baru merangkak. Baru merangkak. Namun pondok ini bukan pondok yang pertama berdiri. Ini adalah pondok cabang daripada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen yang ada di Madura, Pamekasan, Jawa Timur. Gitu. Adapun saya, alhamdulillah, wa syukurillah, memang hari ini dari awal berdiri ditunjuk sebagai pimpinan oleh pengasuh utama yaitu Raden Kiai Haji Mudasir Badruddin. Beliau adalah guru kami, orang tua kami yang senantiasa membimbing
perjalanan kami. Jadi waktu itu pertama kali saya menginjakkan kaki ke Kundur, Bang Ari, tahun 2019. 2019 menginjakkan kaki di Iya. Pulau Kundur. Ini pondok berdiri tahun 2021. Gitu. Jadi selama 2019 ke 2021 awalnya saya tidak langsung diamanahkan untuk memimpin PPM Yudartas. Ya, sebelumnya saya infokan PPM Yudartas itu singkatan dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum, PPMU. Dartasnya itu Darut Tahfidzul Quran was Sunnah. Perjalanannya 2019 saya menginjakan kaki di sini. Saya ditugaskan pertama merintis Pondok Pesantren Darul Quran yang ada di Urung. Oh, yang ada di Urung. Ya, awalnya itu kami beserta istri membimbing santri putri. Kemudian ada rekan kami dari Madura namanya Ustadz Jamal, itu untuk membimbing santri putra. Di mana pondok pesantren itu dipimpin oleh Kiai Muhrijal waktu itu. Dan alhamdulillah seiring perjalanannya waktu, setelah 1 tahun 2020 kita kena COVID kan. Iya. Nah, COVID. setelah COVID ini kemudian karena semua lembaga sekolah dan pesantren itu harus tutup, Iya, apa libur. istilahnya? Apa istilahnya tuh? Belajar di rumah daring. Iya, daring. Jadi kemudian kami pun pulang kampung ke Banten, gitu. Kami pulang kampung ke Banten tahun 2020 itu kami di Banten. Nah, 2021 kami balik lagi ke sini. Dan alhamdulillah di Parit Gantung Sungai Ungar Pondok Miftahul Ulum Penyepen ini mendapatkan tanah wakaf seluas 3,7 hektar Subhanallah. dari dermawan yang bernama Ibu Hajah Zainab. Ibu Hajah Zainab. Ibu Hajah Zainab mewakafkan tanah atas nama suaminya almarhum yang bernama Bapak Haji Salikin bin Kasan Misdi. Yang di pondok sekarang ini. Ya, Wah, yang pondok sekarang. Itu perjalanan awal berdirinya daripada pondok pesantren PPM Yudartas. Gitu. Jadi 2021 kami terus merintis pesantren ini. Dari awal kami dapat bangunan hibah dari gubernur yang waktu itu Bapak siapa? Gubernur sebelumnya itu Kepri. Pak Nurdin, Pak Sani. Setelah Pak Sani kan Pak Isdianto. Pak Isdianto. Pak Isdianto, adiknya Iya, Pak Sani. adiknya Pak Sani. Ya. Pak Isdianto bukan mewakafkan ya, dari pemerintah Kepri itu kami dapat bangunan hibah untuk rumah tahfidz gitu. Bangunan hibah Iya. di situ juga. Ini ada tisu nggak ya, kok keringetan begini? AC-nya mati pula. Ya, rasanya mati. Gitu. Kami dapat 5 lokal, alhamdulillah, 1 kantor dan 4 kelas. Iya. Karena tanah wakaf sudah ada, kemudian bangunan pun sudah ada. Udah ada. Akhirnya kami diminta untuk berangkat ke Kundur oleh Kiai Sepuh, yaitu Raden Kiai Haji Mudasir Badruddin. Berangkat ke Pulau Kundur. Iya, ke Pulau Kundur. Yang awalnya saya sudah pulang ke Banten kan. Nah, saya suruh berangkat lagi bersama istri untuk mengawali perjalanan merintis daripada PPM Yudartas. Gitu. Kemudian kami berangkat bersama istri, di situ masih semak belukar, baru ada 1 bangunan. Baru Ya. semak belum yang tadinya hutan rimba kata orang Iya. sini, hutan rimba sekarang Iya. sudah menjadi. Jadi dulunya itu sejarahnya itu kebun karet terbakar. Oh, kebun karet yang terbakar. Kebakaran. Nah, Kan sering tuh Iya. kebakaran hutan yang asapnya katanya sampai ke Malaysia kan. Iya, betul. Kebakar nggak terkelola sehingga menjadi hutan liar gitu. Hutan liar. Iya kan? Alhamdulillah ya, berkahnya para masyayikh kita, akhirnya kami dengan tekad juga waktu itu kami suruh berangkat. Awalnya sih bukan berangkat ke Kundur, Bang Ari. Kami belum mengenal Kundur waktu itu. Karena selama saya belajar geografi nampaknya tak pernah nengok namanya Pulau Kundur. Pulau Kundur tidak nampak waktu itu ya. Jadi yang tahunya saya suruh berangkat ke Batam. Ya.
Saya sangat senang karena Batam itu sebuah kota Terutama dia yang maju. ya, Iya. yang waktu itu semua barang-barang di Jawa itu kalau dari Batam pasti murah. Iya. Kami berangkat dengan niat lillahi ta'ala dalam rangka lillahi kalimatillah, dalam rangka berkhidmat untuk agama Allah gitu, Iya. dan Rasulullah. Kami percaya dengan firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Gitu ya. Betul. Pasti Allah akan meneguhkan pendirian kita. Jadi kami berangkat, belum ada asrama santri, kami merintis bikin asrama, ya kan. Setelah itu kami buka pendaftaran santri baru. Ya. Yang daftar Bang Ari sekitar 500 orang Pertama kali. pertama kali. Masya Allah. Dikurangi nolnya, Oh. 50 orang. dikurangi lagi, Kurangi lagi. cuman 5 orang. 5 orang. Luar biasa. Tapi kami tidak menyerah ya, karena sebuah perjuangan itu memang harus diperjuangkan. Ya. Betul. Kita harus semangat gitu. 5 orang kita terima, kita telatenin, baru terima santri putra gitu. Kemudian nambah lagi 7, 8 ya, di tahun-tahun berikutnya itu tahun kedua, tahun ketiga nambah lagi menjadi 16. Tambah Sekarang lagi. iya, sekarang udah 35-an Subhanallah. yang mukim. Ya, yang mukim. Karena kami baru merintis Bang Ari, saat ini bagi calon wali santri yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren BPM Yudartas ya, yang ada di Sungai Ungar, itu kami sekolahnya saat ini formalnya itu keluar. Oh, kalau sekolah Ya. formalnya di luar, berarti sekolah mondoknya di tahfiz Quran ini wasunnah. Ya, betul. Jadi dengan perjuangan yang lumayan, karena jarak dari pesantren ke sekolah formal ke MTS itu kan, Iya. ke MTS Al-Mutakin tepatnya itu sekitar 4 kilo. Oh, 4 kilo. Dan jalannya alhamdulillah masih tanah, Tanah kalau kuning. hujan becek, Iya. kalau pas musim panas keras. Berdebu. Berdebu, betul, berdebu. Jadi itulah perjuangan yang harus kita tempuh. Ini belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah. Saya pikir begitu. Betul. Ya kan? Perjuangan Rasulullah yang Oh, untuk nangis umatnya kita kalau luar ingat biasa. perjuangan Kita nangis. Rasulullah. Jujur, Ya. saya mau menitik air mata nih kalau ingin menceritakan tentang perjuangan Gus Asep. Walaupun saya berkenalan sama Gus Asep sekitar 2 tahunan ya. Iya. Ya, 2 tahunan ketemu sama Gus Asep di gelanggang silat seni pencak pengalaman anak berempat Ya, Kepulauan Pun, betul. Kabupaten Karimun. Ketemu dengan Datuk Sabri yang dibawa oleh Pak Sawal, Bang Iya. Sawal, ya. Pertama kali Pak Sawalah yang bawa Yang ke bawa. sini. Ke sini. Ya, alhamdulillah sampai Iya. kenal. Saya sampai tersentuh hati mendengar di berita dari teman, dari Pak Sawal sendiri, dari Datuk Sari juga mengatakan perjuangan Gus Asep ke Pulau Kundur ini memang luar biasa. Jauh dari saudara, jauh dari orang tua, Iya. jauh dari teman, ke sini ini nol, datangnya nol. Iya. Tanpa bawa apapun, tapi tadi karena beliau adalah seorang yang berilmu, perginya dengan bismillah, akhirnya membangun Pulau Kundur ini yang cinta akan Al-Quran. Insya Allah. Alhamdulillah kemarin saya menghadiri acara khataman ya, wisuda Quran. Wisuda Quran. Saya sangat ucapan ribuan terima kasih, sangat terhormat sekali diundang di acara yang luar biasa, membuat saya terharu sampai hari ini. Hati saya nih, ya Allah, subhanallah, seorang Gus aja yang dari luar datang ke Pulau Kundur menyiarkan agama Islam bentuk suatu pondok. Bagi masyarakat, orang atau orang tua wali murid yang ada di luar sana, marilah kita masukkanlah anak kita ke pondok-pondok pesantren yang terdekat. Apalagi di kawasan Sungai Ungar, Sungai Selesi, di situ kan banyak pondok pesantren. Ya, betul. Apalagi ini di Ponpes Miftal Ulum Darut Tahfiz Quran wal Sunnah. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke Gus, ini ada adik ataupun santri kita ini yang jauh dari Batam, yang sekolah datang jauh-jauh dari Batam. Kalau di Batam itu kan banyak pondok pesantren kan? Oh, Nah, luar biasa pondok pesantren di Batam banyak. Tapi beliau
lebih memilih Ponpes Miftal Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah? Sebelum saya lanjutkan ke Gus, saya ingin tanya kepada santri yang ganteng ini. Diperkenalkan dulu. Tapi Gus, Panglima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Adi Nugraha. Alamat saya dari Batam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Saya mulai di sini karena saya ingin mengejar cita-cita saya. Cita-citanya apa tuh? Cita-cita saya menjadi hafiz Quran agar bisa membawa kedua orang tua saya ke surga Masya Allah. dan bisa memberikan mahkota cahayanya nanti. Subhanallah. Anak yang soleha. Anak soleha. Soleh. Soleh. Anak ini harus pakai jilbab nih Bang. Pakai jilbab. Ya nggak apa-apa nih, Iya. karena siang panas nih harus Iya, santai jangan kita. terlalu serius. Jangan ya, terlalu Bro. tegang-tegang. Nanti jadi lagu Roma Irama. Luar biasa. Seorang anak muda yang cita-citanya adalah ingin membahagiakan kedua orang tuanya dunia wal akhirah dengan belajar di Pondok Ponpes Miftal Ulum yang dipimpin oleh Gus kita, yaitu Gus Asep yang saya kenal. Alhamdulillah mau membanggakan kedua orang tua ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selama belajar di pondok ini, pondok pesantren ini, apa yang dirasakan dan apa yang dialami serta kebanggaan apa yang didapatkan? Berkat saya mondok di Pondok Pesantren Miftal Ulum Darul Tahfiz Quran Sunnah, saya dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saya dapat mengenal lebih jauh tentang agama. Saya bisa memperdalam ilmu-ilmu agama. Sebelum saya mondok, saya tidak tahu apa itu sopan dan santun. Semenjak saya mondok di pondok pesantren, saya mengenal yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan cara sopan dan santun kepada siapapun. Secara pelajaran-pelajaran yang di dalam, contohnya mungkin penghafalan kitab kuning dan segala macam, kira-kira sudah apa? Kalau kitab kuning, alhamdulillah saya baru mulai belajar. Kalau tahfiz, alhamdulillah saya telah menghafal 5 juz. 5 juz. Alhamdulillah. Boleh ditunjukkan sedikit biar penonton Cakra Mahkota Podcast Cakra Mahkota Alam ini salah satu menjadikan contoh untuk anak-anak beliau yang di luar sana melihat podcast ini. Rupanya ada anak yang baru masuk ini sudah 5 juz ya Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 juz. Ya anak-anak muda, anak-anak sekolah maupun sekolah SMP, SMA, MTS yang mau pondok, masuk pondok Ponpes Miftal Ulum Darul Tahfiz Quran was Sunnah, di bawah ada nomor kontak admin. Silakan membacakan Al-Quran walaupun hanya sedikit biar di sana para penonton itu terkesima. Ini sih jebolan pondok, walaupun belum jebol tapi inilah santri pondok yang wow, istilahnya mengagungkan Al-Quran, mengagungkan peninggalan Nabi kita ya. Nabi tidak meninggalkan harta atau gunung, tapi betul. Nabi meninggalkan 2 hal, sunnah Quran dan Sunnah. Quran dan sunnah. Dipersilakan anak muda. Boleh dibaca surah An-Naba mungkin, Ananda Gian. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Cukup. An-Naba surat keberapa? An-Naba surat ke-875. Surat keberapa? Oh 800. Kan 114 surat. Surat ke-87. Iya. Setelah An-Naba surat apa? Surah An-Nazi'at, Setelah Naziat, surah Al-Basah, setelah Basah, At-Takwir, setelah Takwir, Al-Infitar, setelah Infitor, Al-Mutaffifin. baca Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastaghfirun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Cukup. Sekarang sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Cukup surat apa itu? Al-Insyikok. Al-Insyikok. Sekarang langsung lompat Bang Ari ke Al-Baqarah boleh ya? Boleh. Nah, langsung ke juz 1 tadi juz 30. Al-Baqarah. Sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Yabadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza allama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Cukup. Selanjutnya fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Alhamdulillah. Cukup mungkin Bang Ari ya. Alhamdulillah. Terlalu banyak nanti. Terharu dan saya terkesima, luar biasa, subhanallah. Alhamdulillah. Sungguh indah ciptaan Allah. Tidak ada yang kita duakan dari Allah, karena manusia ini adalah ciptaan Allah, mempunyai suara yang keindahan dan akal yang cepat menghafal Al-Quran. Luar biasa. Semoga Ananda sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah kalau orang tuanya, cita-citanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembalikan kepada Gus Asep, pimpinan pondok. Nah, Gus, saya ingin tanya nih, Gus. Jadi selain menghafal Al-Quran, menghafalkan kitab kuning dan kitab-kitab yang lainnya, kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini apa aja tuh, Gus? Jadi biar para wali murid di sana tuh bisa melihat, nah, menjadikan sebuah edukasi. Berarti pondok pesantren ini bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang ditimba di situ. Siap. Silakan, Gus. Ya. Jadi karena nama pesantren kita adalah Darut Tahfidzil Quran, Ya. tentu yang paling utama adalah diperdalam tentang Quran. Maka kami di dalamnya itu ada yang namanya Madrasah Ilmu Quran, Madrasah MIQ. Ilmu Quran. Ya. Madrasah Ilmu Quran ini di mana santri yang belum bisa ngaji dan yang sudah bisa ngaji Quran itu nanti kita saring. Ada kelas-kelasnya Bang Ari. Ini kelas Iqra, ya kan? Atau istilahnya sistem muqaddam kalau di sini mungkin. Iya. Betul. Kemudian ini kelas yang Quran, Iya. tahap 1, tahap 2. Kalau yang tahap 2 ini dia sudah ke tahfiz. Karena dia sudah lancar. Kalau tahap 1 ini baru pembetulan di tajwidnya, di makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak langsung begitu masuk harus ngapal, tidak. Oh, berarti ada Tidak. kelompok-kelompok Betul. yang belum mengenal Al-Quran. Ini kelompok A, Nah, yang udah tahu Al-Quran, kelompok B, yang kira-kira mahir bacaannya, kelompok C, dan Betul. seterusnya ya Gus. betul. Dan kami tidak memilih dan memilah. Mohon maaf ya, kalau biasanya di pondok lain ini ada seleksi. Iya. Seleksi itu nanti yang bacaan Qurannya belum bagus, biasanya jarang diterima. Gitu Kalau ya? di kami, Bang Ari, dia belum bisa ngaji ataupun sudah bisa ngaji, insya Allah kita terima. Karena poin yang kita tekankan di situ, semangat enggak? Semangat dari siapanya nih? Semangat dari anaknya yang mau mondok, semangat dari orang tuanya. Betul.
Kalau kedua-duanya semangat, ditambah gurunya semangat, itu insya Allah jadi cita-cita yang diinginkan. Ketekunan berarti ya, betul. ketekunan. Ya. Jadi kita tidak diseleksi betul-betul dari bacaannya. Mau bacaannya udah bagus ataupun belum bagus, tetap kita terima. Gitu. Poin pertama itu. Karena apa? Begini Bang Ari. Pesantren itu kalau kita nerima santri yang sudah bisa baca Quran, lalu yang nggak bisa baca Quran mau dikemanakan? Betul sekali. Ya, itu yang saya tanyakan tadi ini. Ya, betul, nah, betul. Jadi kami ini menerima semua santri, yang penting dia punya semangat. Karena yang paling penting daripada mondok adalah bagaimana kita merubah karakter. Yang tadinya karakternya misalkan kebiasaannya kurang bagus, itu menjadi bagus. Ya. Itulah dakwah pertama yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajak Nabi ke umat itu akhlak dulu. Betul. Sebelum ngajarin tauhid, fikih dan lain-lain. Akhlakul karimah dulu. Ya. Kenapa orang banyak yang tertarik kemudian masuk Islam? Karena akhlak Nabi. Ya. Kan begitu. Betul. Nah, jadi sesuai dengan visi misi, pondok pesantren kami punya visi itu menciptakan santri yang betul-betul santri. Santri itu dari bahasa sannya insan, trinya 3. Ini yang dikarang atau yang dijabarkan oleh Kiai Haji Nawawi Sidogiri. San itu insan, tri itu insan 3. Sempurna Islamnya, teguh imannya, dan bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya. Ya. Berakhlakul karimah. Itu sempurna Islam, teguh iman, kemudian bagus akhlak. Bagus akhlaknya. Luar biasa. Itu yang paling penting. Berarti program keunggulan dari Pondok Pesantren Ponpes Nurul Ulum ini adalah siapapun dia, dimanapun dia, dan latar belakangnya siapapun dia yang ingin sungguh-sungguh meniatkan mewakafkan hati dan dirinya kepada Al-Quran, akan diterima. Akan diterima dari golongan jin dan manusia. Iya. kalau ada jin saya lari dulu. Enggak, kalau jin kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Manusia aja. Manusia aja berarti ya. Memang luar biasa. Nah itu dari Quran ya Bang Ari. Iya. Yang lainnya banyak, ada Jamiatul Mubalighin, bagaimana mengasah santri ini supaya yang punya talenta di bidang dakwah menjadi dai. Ya. Itu kami asah di Jamiatul Mubalighin, ya kan? Nanti di sana dilatih MC, dilatih tilawahnya, dilatih tampil lah ya, menjadi dai-nya gitu. Ada juga hadroh, solawat al-banjari. Nah, ada solawat, grup solawat. Kemudian belajar tilawatil Quran. Ada juga ekstrakurikulernya pencak silat. Nah ini salah satu guru pencak silat kami ini Panglima Hitam Bang Ari. Kalau di laman 4 apa Pangean? Apa sih? Panglima Hitam. Enggak, nama perguruan silatnya. Jadi pencak silat Pangean laman anak berempat. Oh iya, Pangean laman anak berempat. Itulah. Pimpinannya Datuk Sadri atau Datuk Bijak? Iya, Datuk Sadri. Ya. Jadi banyak, bahkan belajar komputer Bang Ari, belajar bahasa, tapi memang belum ditekankan ya. Karena sekarang ini namanya kita merintis nih. Betul. Ya kan? Iya. Ya, tentu kita harus lihat apa ya? Metode pembelajaran yang bisa diterima. Seperti apa. Cocok. Tapi bukan berarti percobaan ini, bukan. Jangan berhenti percobaan. Karena kurikulum yang kami terapkan tentu menginduk kepada kurikulum yang ada di pusat. Tetapi tidak tidak ATM, tidak ATP. Amati, tiru, plek, enggak. Tetapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang cocok diterapkan di Kundur, di Karimun kita terapkan. Yang nggak cocok ya nggak usah. Karena tentu beda ya Bang Ari. Betul. Budaya, kebiasaan antara di Jawa, khususnya Madura nih, dengan di Kundur jauh berbeda. Beda. Kalau di sini kan istilahnya Bunda Tanah Melayu, ataupun di sini juga Tanah Melayu. Betul. Karena adat dan sopan santunnya berbeda. Ada juga yang masih masih mengekehkan adat istiadatnya. Contoh, ketemu zaman dulu kan, kalau ketemu dengan gurunya lari bahkan kan, takut.
Kalau sekarang guru hai, hello kan gitu. Zaman-zaman dulu kan gitu. Tapi kalau di sini, di khususnya di tanah Melayu ini, bahkan dia sopan santun, masuk assalamualaikum, tabe kalau orang bilang Ya, tabe. Kalau orang Jawa bilang sampur, Ya. sampurasun ya. Sampurasun. Sampurasun. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau orang Jawa, istilah orang Jawa, padahal saya tak bisa bahasa Jawa. Oh iya. Jadi itulah di sini makanya saya melihat dan saya amati metode pembelajaran dari pondok pesantren ini. Alhamdulillah juga saya ditunjuk Datuk Bijak Mana sebagai pelatih atau Ya. melatih di pondok pesantren untuk ekstrakurikuler bersama Ya. dengan Panglima Bungsu dan Panglima Kumbang. Alhamdulillah. Saya mengamati selama 1 bulan lebih saya mengajar atau melatih. Saya mengamati anak-anak yang berada di pondok. Ternyata luar biasa. Gus, pimpinan pondok serta para ustadz yang di sana ini luar biasa. Saling berbaur. Adat dan adab yang ada di Kepulauan Kundur ini, khususnya Kabupaten Karimun, alhamdulillah Gus sudah menerapkan itu. Alhamdulillah. Sopan santunnya, tata bahasa yang baik, luar biasa. Saya yakin dan percaya pondok pesantren ini ke depannya insya Allah akan luar biasa maju. Insya Allah Bang Ari, mohon doanya dan dukungan supportnya ya. Siap, insya Allah. Bukan hanya dari Bang Ari tapi dari semua ini nih pemirsa yang lagi nonton mungkin. Ya. Kalau ada. Pemirsa yang lagi nonton, tetap dukung pondok pesantren Iya. Mr. Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah. Iya. Ajak anaknya, ajak tetangganya untuk belajar di sini. Karena insya Allah mengajarkan kita adab istiadat yang mungkin 8 tahun, 80-an, 70-an yang sekarang ini udah hilang, Gus. Betul. Ya kan, Gus? Hmm. Nah, sekarang anak-anak ketika udah main gadget, orang tuanya panggil Mina. Ya, Mina. Oh, Mina, beli belacan. Alamak, ini anak. Ya kan? Anak zaman sekarang. Betul. Ketika Gus memanggil di depan mata saya nih, ini kisah nyata. Ketika Gus memanggil salah satu santri dan santriwatinya, langsung ya Gus datang beliau, ambilkan air, langsung datang. Inilah salah satu keunggulan Ponpes Mr. Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah. Ini yang kita maukan. Memang Zaman adab sekarang itu harus ini utama. adab itu harus utama Iya. kan? Berarti metode Gus ini adalah mengembalikan adab-adab zaman sekarang ini, karena sudah zaman Gen Z ya. Udah berubah lagi kan? Berubah. Nah, udah berubah lagi nih. Jadi alhamdulillah dengan adanya Gus di sini, bukan saya bilang pondok-pondok pesantren itu yang ada di Pulau Kundur tidak bagus ya, bukan. Tapi Gus Asep ini mempunyai metode tersendiri untuk mengajak dan mengetuk para santrinya, betul? Betul. Mengajarkan adab dan istiadat. Saya yakin dan percaya Gus kuat. Amin. Gus, saya ingin bertanya Gus, tapi nggak ada agak menyentuh hati. Selama Gus di sini, saya mendengar kemarin waktu saya berada di Batam, anak Gus sampai meninggal dunia ya Gus. Itu yang membuat sampai jujur sampai detik ini saya mau menitiskan air mata. Kenapa? Perjuangan Gus ini bukan hanya perjuangan kaleng-kaleng kata orang, tapi perjuangan Gus meninggalkan keluarga, anak, saudara yang berada di sana di Jawa. di Jawa ke sini sampai Allah ambil bidadari surganya Gus. Memang luar biasa perjuangan Gus, memang luar biasa. Marilah kita anak Pulau Kundur, mari kita maju, anak-anak kita titipkan di pondok-pondok pesantren. Dan satu lagi, bukan semua pondok pesantren yang berada di TV atau di TikTok itu yang viral, seorang pengurus pondoknya yang segala macam itu yang jelek-jelek. Tidak semua pondok pesantren. Iya, tidak semua Tidak seperti semua itu. pondok seperti itu. Tidak seperti semua seperti Walid. Iya. Nanti kalau ada Dewi. Ada Dewi, betul. Ya kan sekarang sedang viral itu. Betul. Walid. Bagaimana menggambarkan pondok pesantren seperti itu. Iya. Kiainya seperti itu. Itu hanya film yang mencontohkan, memang ada beberapa oknum yang seperti itu. Iya. Tetapi aslinya pondok pesantren ini pondok pendidikan yang sangat bagus. Iya. Bukan berarti pendidikan formal sekolah tidak bagus, Bang Ari. Iya. Tetapi di pondok ini dari mulai dia mau tidur Iya. sampai kemudian bangun tidur mau tidur lagi, itu benar-benar kita bimbing.
Iya nggak? Iya. Itu Berarti bedanya. Tidur bangun, bangun tidur ya. Ada lagu tuh, udah meninggal ya. Pernah dengar kan? Iya. Mbak Surip. Mbak Surip, almarhum Mbak Surip. Iya. Berarti dibina ya. Iya. Sekecil apapun itu tetap dibina. Betul. Luar biasa, subhanallah. Ada badab tidur, ada badab ke kamar mandi, itu kan udah hilang sekarang, ya kan? Betul, Bos. Karena adab itu di atas ilmu, Bang Ari. Iya. Jadi yang dikedepankan adab. Saya kadang merasa gimana ya, risau ya melihat ada seorang hafiz Quran. Itu dia baca Quran, tetapi setelah dibaca Quran itu disimpan di bawah, Bang Ari. Ya enggak? Mohon maaf ini, ada sebagian seperti itu. Jadi ini adabnya masih kurang gitu. Harusnya kan Quran ini disimpan di tempat yang lebih tinggi, yang lebih mulia gitu. Tidak bisa kita membaca Quran ini seenaknya sambil jongkok. Karena Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada sumber ilmu sebenarnya. betul, semua sumber ilmu ada di sini. Al-Qur'an. Termasuk ilmu sains, ya kan? Betul sekali. Teknologi, Iya. dasarnya di situ Dasarnya sebenarnya. di situ. Iya. Saya pernah, Gus, almarhum ibunda tercinta Aminah, Hajah Aminah mengatakan, tapi Gus, silakan minum Gus. Oh iya, siap. Silakan minum. Ini ada. Apa Gus minum? Itu ada Gus. Ya. Tapi Gus. Dia mengatakan sesungguhnya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi ketika beliau mengatakan itu dari saya kecil sampai sekarang saya telah saya cari-cari. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, dia bilang. Sampai saya berdebat sama almarhumah ketika saya ngajar di MTS dulu. Iya kan Mak? Iya, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Cuman dia nyampaikan gitu aja. Jadi satu ketika waktu beliau sehat, saya manja-manja sama mama. Saya bertanya, Mak, maksudnya apa Mak? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, katanya setinggi apapun ilmu kita, S2, S3, bahkan profesor, tetapi adab kita jongkok, maka ilmu kita akan hilang. Betul. Betul kan Gus? Betul. Makanya pesan almarhum ibunda saya tercinta, nak jagalah adab. Betul. Setinggi apapun ilmumu, walaupun kamu bisa mengangkat mobil dan gunung, tak punya adab, maka hancurlah segala ilmumu. Betul. Apalagi adab kepada kedua orang tua itu harus betul-betul dijaga. Orang tua, guru, orang yang lebih tua itu kan penting. Bahkan kepada yang kecil harus sayang, kepada hewan, tumbuhan. Makanya kami di pondok ini, walaupun pondok ini masih semak belukar Bang Ari, ya tapi nggak terlalu semak juga sih kalau sekarang. Udah ditimbus-timbuskan karena tanahnya tanah gambut kan. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kami selalu menekankan tolong terapkan TSP. Apa tuh Bang Ari TSP? TSP. Ya, tahan buang sampah sembarangan. S simpan sampah pada tempatnya. P pungut sampah. Artinya kebersihan itu penting. Kan salah satu bagian dari akhlak. Iya, sebagai dari iman. Apa tuh ayat yang mengatakan tuh? Saya lupa itu. Ada kebersihan itu sebagai dari iman. Iya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Luar biasa. Anak dopatu minal. Iya, anak dopatu minal iman. Sambil diminum boleh? Sambil minum. Ini produk mana nih? Ini bukan Israel. Bukan. Alhamdulillah kita bahaya. Disensor nih mereknya, takut iklan. Sambil santai kita minum, sambil santai. Jadi Nabi bersabda Bang Ari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu salah satu motivasi ustadz-ustadz yang ada di pesantren. Walaupun ngajar satu alif itu pahalanya kan luar biasa. Ngajar surah Al-Fatihah itu udah luar biasa. Makanya orang tua nih dimanapun berada, tolong yang pertama kali diajarkan ke anak surat Al-Fatihah, kalau bisa jangan orang lain. Orang tuanya sendiri. Orang tua sendiri. Kenapa demikian? Al-Fatihah dibaca setiap sholat. Maka ketika itu dibaca oleh orang tuanya, ngalirlah terus amalnya. Ya enggak? Betul. Kan ilmu yang manfaat itu akan ngalir. Apalagi ini orang tuanya yang mengajarkan. Orang tuanya. Wow, luar biasa.
Maka kami mengajak Bang Ari kepada jamaah ini, kebetulan karena live-nya di Facebook ya. Iya. Jadi saya bilang aja jamaah Facebook ya. Iya, Pak. Biar simpel aja. Yang ada di apa nih? Cakra Mahkota Alam. Nah, Cakra Mahkota Alam ini podcastnya Cakra Mahkota Alam. Silahkan untuk memondokan anak-anaknya, putra-putri kami. Alhamdulillah Bang Ari, tahun ini kita sudah buka dari tahun semalam ya. Udah buka pendaftaran untuk santri putri. Udah buka. Putra Di belum? tahun keempat itu Tahun baru kita keempat? buka. Karena untuk menerima santri putri ini kami banyak pertimbangan, termasuk oleh pengasuh utama Raden Kiai Haji Mudasir Badruddin. Itu sangat butuh istikharah yang betul-betul. Karena apa? Membina santri putri ini lebih sulit daripada santri putra. Iya, betul. Kayak kita nyimpan mutiara, Betul sekali. ya nggak? Betul. Maka baru tahun inilah karena kami dapat lagi rumah wakaf plus tanah wakaf di Sungai Ungar Jalan Besar, lalu dibangunlah di situ santri putri. Jadi silahkan, kami tahun ini menerima santri putra dan putri. Sekolahnya Bang Ari, Ya. ada sekolah formal, ada sekolah non formal. Kalau formalnya di sekolah mana aja, Bu? Formalnya itu kita kerjasama dengan Miss Parit Gantung, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Parit Gantung, ya. Kalau tingkat SMP dengan MTS Al Mutakin Sungai Ungar. Kalau SMA yang terdekat dari situ jangkauannya dengan SMA 3. SMA 3. Tapi ada penawaran non formal dan ini kesetaraan tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA itu bisa dengan sistem paket. Ini tahfiz Quran nih. Jadi kami ada kelebihan sistem tahfiz Quran. Bagi Bapak Ibu yang ingin putra putrinya itu kemudian khusus belajar Quran, ngapal Quran dengan target misalkan 3 tahun 30 juz, itu bisa ke program tahfiz. Artinya sekolahnya itu kesetaraan. Kesetaraan berarti. Ya. Ini banyak orang tua yang khawatir apakah sekolah kesetaraan ini perlakuannya sama dengan sekolah formal, nanti ijazahnya itu sama Bang Ari. Sama. Jangan khawatir. Ya, lu jangan Jangan khawatir ya, wali murid sama. Bisa ngelanjutin ke sekolah yang lebih tinggi, ke kuliahnya, kerjanya dan lain-lain. Berarti ijazahnya pun bisa dipakai gitu ya. Sama. Pokoknya setaranya sama. Aja nih. Belum, ngaji baru. Tahrim. Oh iya. Tak kira sudah aja. Berarti berarti kode alam nih, udah lumayan lama kayaknya nih. Belum, Gus. Baru, belum. Baru 25 menit. Iya baru. Baru 25 menit. Iya. Berarti Silakan Bang Ari, ada lagi yang ini ingin saya sampaikan kepada wali murid yang di sana, Gus. Tapi sebelum saya bacakan ini, Gus, ini pendaftaran nih, Gus. Pendaftaran ini berapa uang pendaftaran, uang masuk? Oh iya, baik, Itu saya jelaskan Bang Ari ya, perlu tahu kan? supaya pada tahu ya. Jadi pendaftaran tahun ini itu sebesar 3 juta. Iya. Sebenarnya 2,5 juta kalau daftarnya bulan Januari sampai Februari. Sayangnya sekarang udah bulan April. Jadi ya 3 juta. Ada juga sih yang kemarin daftar di Januari Februari, alhamdulillah. Mungkin ada sebagian yang belum dapat info kan. Saya pikir 3 juta terjangkau karena di dalamnya sudah termasuk fasilitas santri, bisa ada seragam santri, kemudian udah infak pembangunan, kemudian udah uang bulanan, uang makan, laundry, antar jemput sekolah, SPP, di situ udah semuanya, ya enggak? Nah, kemudian kalau per bulannya itu 750.000 Bang Ari. 750.000 udah termasuk uang makan, SPP, laundry, dan yang sekolahnya formal keluar antar jemput itu ada biaya antar jemput. Udah all in lah 750. Berarti laundry ada, antar jemput ada, luar biasa. SPP pun makan. ada, luar biasa. Uang makan tuh 500.000. Sisanya yang 500.000. lain-lain berarti Sisanya kan. yang lain-lain. Jadi sampai detik ini Gus, udah berapa santri dan santriwati yang masuk di pondok? Santri mukim ada sekitar 35, 35. santri non mukim 28. Nah, ini masyarakat ini pengen tahu nih mukim dan non mukim gitu. Iya. Yang mukim itu yang memang betul-betul mondok. Artinya dia tidur di pondok, setiap hari di pondok lah. Kalau non mukim itu istilah lainnya ngalong, santri kalong. Ya, santri kalong ini bolak-balik gitu. Ngajinya itu setiap
Sabtu datang, nginep semalam, Minggu sore pulang. Oh gitu. Ada juga yang hari Minggu aja, yang warga-warga sekitar itu hari Minggu aja. Hari Minggu aja. Jadi hari Minggu full dari pagi sampai sore. Dari pagi belajar tilawah, kemudian belajar Quran dan lain-lain. Ingat para masyarakat yang di luar sana, maksudnya santri kalong itu adalah santri yang tidak menginap. Tidak menginap. Mukim itu santri yang aktivitas sehari-harinya 1 kali 24 jam berada di pondok pesantren. Betul. Sedangkan yang non mukim itu adalah santri yang ketika dia punya jadwal ngaji, dia akan datang ke pondok pesantren. Jangan pula bilang, "Alah, masuk pesantren ini jadi kalung nih." Bukannya. Iya. Bukannya. Jadi jangan salah paham. Terkadang kan masyarakat di luar sana kan sering salah paham Gus. Baiklah Gus, sebelum kita tutup, ini saya ingin bertanya kepada adik atau santri, ya. Harapan nama siapa tadi? Gian. Saya kadang lupa ingat, gitu kan. Nanti kalau jumpa lagi dah lupa. Kalau Gian itu orang Malaysia tuh yang suka narkoba. Tidak, tapi ini ahli ibadah. Iya kan? Alhamdulillah ini ahli Al-Qur'an. Film Doraemon kan ada Gian Jaya. Oh iya, Gian betul. Jangan tegang nih Gus. Iya. Jangan tegang. Nanti uratnya putus nanti. Harapan dari Gian nih, dari pondok pesantren ini yang Gian belajar, harapan ke depan. Dan arti kata gini, harapan Gian belajar ke depan di pondok pesantren ini, dan setelah itu Gian keluar, apa harapan Gian di pondok pesantren ini? Harapan saya setelah mondok di sini, semoga saya berguna bagi masyarakat. Iya. Dan berguna bagi masyarakat dan bisa membantu sesama, biar saya itu biar apa ya? Susah juga kata-kata ya. Berarti biar bermanfaat bagi masyarakat, kedua orang tua, dan kayak ramai yang membanggakan kedua orang tua, dan juga tetap membanggakan pondok pesantren. Jangan membuat tercela nama pondoknya Gus ya. Nah, itu yang paling utama. Terakhir untuk Gian, sebelum saya ke Gus untuk closing statement penutup pada Gian, berikan statement penutup kepada masyarakat di luar sana. Apa yang Gian, pondoknya sudah berapa lama? 1 tahun setengah. Selama 1 tahun setengah itu Gian berikan closing statementnya kepada masyarakat, biar masyarakat itu tahu apa yang Gian lakukan di pondok itu selama 1 tahun setengah dan apa yang Gian dapatkan. Dipersilakan. Saya selama mondok di pondok pesantren sudah 1 tahun setengah, saya menjadi tahu apa itu kebersamaan. Kebersamaan itu enak, mondok itu gara-gara serba bersama, makan bersama, tidur bersama. Kalau di rumah gitu kan kita kan kayak tidur di masing-masing. Kalau ini kan kita tahu di kebersamaan, saling tolong menolong, bersolidaritas sama santri, dan kita bisa belajar apa itu akhlakul karimah. Ya, saling menghormati dan menghargai. Mungkin boleh diajak yang seusia Gian mondok itu. Baik yang belum mondok, kayak kita mondok di pondok pesantren, agar ketika kita mondok ini nyata ya. Sebelum saya mondok, rezeki orang tua saya itu berkurang. Waktu orang tua saya menyuruh saya mondok, saya berpikir apakah rezeki semakin lancar atau semakin susah untuk saya. Alhamdulillah semenjak saya mondok, berkat doa-doa dari orang tua, alhamdulillah saya jadi betah di pondok, rezeki orang tua saya jadi lancar. Jadi bagi yang belum mondokkan, marilah kita pondokkan anak kita di pondok pesantren, agar anak-anaknya itu tahu tentang akhlakul karimah, sopan santun kepada orang tua. Oke, terima kasih closing penutupnya kepada Gian. Sebelum saya ke closing statement penutup kepada Gus di bidang pondok, sedikit saya ingin bacakan program unggulan pondok pesantren
fanpage Mitra Ulum Darul Tahfiz Quran dan Tahfiz Quran wal Sunnah. Ya, ini ada perkumpulan tahfiz Al-Quran, taksin dan tilawatil Al-Quran, kitab kuning Al-Miftah Ulum, Hadroh Al-Banjari, dan ada juga kegiatan pencak silat. Alhamdulillah juga kegiatan-kegiatan yang lainnya ada olahraga futsal, Jamiatul Mubalighin, kelas bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta kelas ilmu komputer. Itu yang dapat saya sampaikan tentang program-program keunggulan dari pondok pesantren. Sebelumnya saya serahkan kepada Gus Asep untuk closing statement penutup dari sembang-sembang kita pada hari ini. Kepada Gus kami persilakan. Siap, terima kasih Bang Ari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi kami mengajak ayo kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Karimun, masyarakat Kepri ya. Jangan lupa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Dan semoga kita semuanya istiqomah. Dan bagi Bapak Ibu yang menyimak podcast ini, jangan ragu untuk memondokkan anak-anak kita ya. Apa yang dikatakan Ananda Gian ini sebuah testimoni yang ini natural aja. Kami tidak ada persiapan apapun. Iya, betul. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Ananda Gian bahwa memondokkan anak ini berkahnya rezeki Allah tambah. Jangan khawatir nanti gimana anak saya biayanya, gak usah mikirin. Karena Allah pasti akan memudahkan. Allah itu maha kaya. Kenapa kita harus ragu Bang Ari? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, pasti Allah kasih rezeki yang lebih banyak. Itu saja. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga kita semuanya senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah. Dan ini terakhir, pondok kita ini kan ada nanya ini pahamnya apa? Ya, misi kita adalah menciptakan santri-santri yang maju di bidang imtak, juga di bidang iptek, dan kemudian yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja yang membela negara tercinta NKRI harga mati. Gitu. Terima kasih Gus. Ya. Gus Asep, terima kasih kepada santri Gian. Sebelum saya tutup, mari kita jaga hati, jaga akhlak, jaga pikiran. Masuk ke pondok Kompres Mitra Ulum Darul Tahfiz Quran wal Sunnah. Ramai-ramaikan, daftarkan diri anak-anak Anda untuk beramai-ramai menjadi ahli Quran. Hadwa kalam, wabillahi taufiq wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Luar biasa.